Nah, sekarang kita akan mencoba membahas contoh yang kedua, yaitu tentang suatu gerak benda di mana kecepatannya itu berubah dan arahnya juga berubah. Nah, berapa gayanya atau apa, bagaimana fenomenanya. Nah, kali ini kita akan mencontohkan dengan sebuah pesawat terbang. Misalkan ini pesawat dari atas ya, tampak atas. Ini ekornya, ini sayapnya. Nah, misalkan pesawat ini bergerak ke atas, ke arah atas maksudnya, ke utara misalkan. Anggap aja ini atas gitu ya. Misalkan dia V1. Nah, awalnya dia bergerak lurus ke atas sebesar V1. Atas itu. Nah, kemudian bayangkanlah tiba-tiba ada angin yang bergerak ke kanan. Ada dorongan angin bergerak ke kanan. Ada dorongan angin yang arahnya dari kiri ke kanan. Katakanlah sebesar V2. Nah, maka pesawat ini arahnya akan menjadi tidak lurus lagi, tetapi ada pengaruh dari V2. Nah, kita gunakan metode paralelogram. Nah, susah ngomongnya. Nah, kita gunakan paralelogram. Ini misalkan ini tegak, kalau posisinya tegak lurus, maka kita buat garis yang paralel dengan kedua kecepatan ini. Nah, ini sejajar dengan ini atau paralel. Yang ini sejajar dengan yang V1, maka ini. Nah, ini jadi V resultannya. Jadi pesawat yang arahnya awalnya dia lurus dengan kecepatan V1, ketika ada angin dengan kecepatan V2, maka dia akan berubah menjadi V2 arahnya ke sini. Nah, itu contoh yang pertama. Pesawat yang contoh kedua, yang kita contoh yang tidak tegak lurus. Kalau ini sama, ada pesawat. Ini misalkan awalnya dia bergerak V1. Nah, kemudian anginnya dia tidak tegak lurus, tapi dia agak ke sini. Jadi anginnya ke sini. Kecepatan anginnya. Ini V2 itu maksudnya angin ya. Ini angin. Kecepatan angin. Nah, setelah kena angin V2 ini, maka arah kecepatan dan besar kecepatan dari pesawat ini akan berubah. Berubahnya kemana? Kita pakai metode ini, paralelogram lagi. Kita bikin garis paralel. Ini dengan ini. Ini dengan P resultan. Nah, maka gerakan pesawat yang awalnya dia lurus ke atas ini, begitu ada angin ke arah V2 ini, maka dia akan bergerak ke sini pesawatnya. Nah, itu kalau diketahui kecepatan awal dan kecepatan anginnya, maka kita bisa menghitung kecepatan pesawat dan arahnya setelah dikenai oleh kecepatan angin ini. Sama, kita tadi menghitung V resultan itu akibat dari kecepatan awal ditambah dengan gangguan berupa kecepatan angin. Nah, sekarang misalkan kita tahu V1 ke sini dan tiba-tiba pesawat itu bergerak ke kanan ke searah VR. Nah, maka kita juga bisa menghitung V2 ini. Jadi ini adalah bisa dikatakan berupa delta V. Delta V. Artinya V1 ditambah delta V. Ini menjadi V. Nah, jadi kalau kita tahu kecepatan awalnya, kemudian kecepatan akhirnya, karena arahnya beda, maka kita bisa menghitung delta V-nya, yaitu dengan paralelogram ini. Sama. Kalau misalkan yang diketahui cuma kecepatan awal dan kecepatan akhir, maka kita bisa menghitung
kecepatan anginnya dan arahnya dengan metode sama aja. Nah, sekarang kita akan menganalisis dari titik A ke titik B. Nah, dimana sebenarnya yang diinginkan adalah titik B itu sangat berhimpit dengan titik A. Karena kalau kita perhatikan bahwa tadi V-nya itu berubah tiap saat tergantung gerakan ini. Jadi idealnya untuk analisis itu harusnya theta. Bayangkanlah theta itu sangat kecil, jadi dia hampir berhimpit dengan A. Karena untuk menghitung berapa delta V akibat dari gerakan melingkar ini. Jadi ini kita menganalisis dari titik A ke titik B tetapi dengan sudut theta yang sangat kecil. Nah kan gambarnya susah ini kalau tetanya kecil, sangat kecil nggak kelihatan, maka ini saya gambar dengan sudut yang gede ini, tapi bayangkanlah bahwa ini adalah sebenarnya tetanya sangat kecil. Nah, kita dari titik A ke titik B, kecepatan awalnya dia V ke arah vertikal. Nah ketika dia beranjak ke titik B, dia akan berubah arah menjadi ke kiri atas gini. Kita akan menggunakan metode grafis seperti yang kita bahas tadi. Jadi batu ini batu ya, posisi A titik B. Nah kita analisis di titik B nya. Kecepatan awalnya tadi ini kan awalnya A, akhirnya B. Awalnya tadi ini vertikal ke atas ini. Oke. Dari awal vertikal, kemudian pada saat waktu tertentu ketika dia berpindah tempat, berpindah posisi dalam waktu tertentu, maka di titik B, pas di titik B dia berubah menjadi sini arahnya. Tetapi besarnya sama, beda arah. Ini V, ini juga V. Nah, maka kalau kita pakai metode grafis tadi, maka perubahan dari V vertikal menuju V miring ini, maka akan muncul delta V. Ini delta V. Ini kita pakai paralelogram ya sebelum sini. Ini awal, ini akhir. Kita pakai paralelogram. Nah, maka delta V-nya adalah kan bekerja pada batu ini, maka dia ke sini. Ini adalah delta V. Nah, sebenarnya kalau kita ngambil titiknya itu benar-benar mepet dengan titik A, maka delta V ini akan menuju ke center. Saya ulangi, kalau kita menggambarkan yang realnya, kalau ini semakin dekat dengan ini cuma titik A, maka delta V ini akan menuju ke titik center. Begitu dia bergerak lagi, ini ada delta V menuju titik center. Jadi delta V ini selalu menuju ke center, ke pusat lintasan. Nah karena ini gambarnya jauh, maka tidak pas di center ya. Nah seperti pengertian tadi bahwa arah gaya itu searah dengan delta V. Ketika delta V-nya itu mengarah ke center, ke pusat lintasan atau pusat radius, pusat titik lingkaran, maka akan terjadi gaya juga ke pusat. Jadi selama batu ini bergerak akan ada gaya ke pusat terus. Itulah yang dinamakan dengan percepatan atau gaya sentripetal. Delta V ke pusat, maka ada gaya ke pusat. Nah itulah yang dinamakan dengan gaya sentripetal. Nah sekarang berapa gaya sentripetal itu, maka kita perlu turunkan. Seperti contoh yang mobil tadi. Ini kalau ini theta, maka di sini juga theta. Karena kesebangunan ya, prinsip kesebangunan. Ini tegak lurus. Ini tegak lurus, ini lurus, ini tegak lurus, maka ininya adalah sama dengan theta ini. Ya kalau nggak percaya silahkan dibuktikan dengan gambar yang bagus, maka akan ketemu bahwa theta
ini sama dengan theta ini. Nah sekarang saya pindah ke sini, delta V ini kan sama ini juga delta V panjangnya. Nah maka kita perlu menghitung berapa delta V. Ketika ketemu delta V kita bisa menghitung percepatan, di mana percepatan adalah delta V per delta T. Ketika percepatannya ketemu maka kita bisa menghitung gaya yang ke pusat tadi, yaitu M kalikan A. Nah, sekarang kita hitung delta V. Karena V kecepatan awal dan kecepatan akhirnya sama, maka ini merupakan segitiga sama kaki. Saya bisa di sini. Ini theta. Ini panjangnya adalah V. Ini juga V. Ini adalah ini panjangnya ini. Ini panjangnya adalah delta V. Nah, ini sekarang berapa hubungannya antara V theta dengan delta V? Nah, untuk memudahkan perhitungan kita bagi dua. Maka ini adalah setengah theta. Ini juga setengah theta. Nah, ini berarti setengah kalikan delta V. Ini panjangnya setengah delta V. Ini sudutnya adalah setengah theta. Ini V. Tujuan kita adalah mencari delta V. Nah, dengan sudut ini kita bisa menggunakan trigonometri, yaitu pakai sinus. Sinus kan depan bagi samping. Terus di sini sinus ini setengah theta sama dengan depan bagi samping, setengah delta V dibagi dengan V. Nah, ingat tadi theta ini sangat kecil sekali ya, mendekati 0, karena supaya lebih akurat, supaya ininya pas, delta V nya pas menuju center, maka theta ini sangat kecil sekali mendekati 0 dalam satuan radian ya. Nah, ingat bahwa sinus 0 itu adalah 0. Kalau ini sinus theta, sinus setengah theta, kalau tetanya itu bisa theta, kalau theta mendekati 0, maka sinus theta itu akan mendekati 0 juga. Dengan kata lain bahwa sinus theta itu sama dengan theta itu sendiri, karena tetanya juga mendekati 0, sedangkan sin 0 adalah 0. Sebagai contoh, sinus 0,0000 sekian, maka hasilnya kan juga 0,00 sekian. Nah, itu ini sama, mendekati. Jadi sinus setengah theta itu karena theta itu mendekati 0, maka sinus theta itu sama dengan theta. Semoga bisa dipahami ya. Karena sin 0 adalah 0. Kalau ini kan hampir sama, ini sama. Kalau mendekati 0, maka ini juga mendekati 0 sama. Sehingga saya tulis karena theta mendekati 0, maka sinus theta itu sama dengan theta. Ini kita bawa ke sini, maka setengah theta sama dengan setengah delta V per V. Coret, maka theta sama dengan delta V per V, atau delta V itu sama dengan theta kalikan V. Nah, ini kita bawa ke sini. Delta V sama dengan theta kalikan V. Nah, kita sudah ketemu delta V, maka kita perlu menghitung percepatan. Karena untuk menghitung gaya tadi, gaya sentripetal, maka percepatannya adalah delta V per delta T. Delta V nya adalah theta kalikan V dibagi dengan delta T.
Nah, ingat kalau kita pakai radian, theta pakai radian, ini ya, thetanya radian, ini anggap aja busurnya, panjang busurnya itu adalah panjang busur, anggap aja dia S, ini radius R, maka sudut theta itu sama dengan panjang busur dibagi dengan radius, maka S per R. Ini jaraknya, jarak lintasan dibagi dengan radius dalam radiannya nih. Nah, ini kita substitusi ke sini bahwa theta sama dengan S per R, maka A sama dengan theta S per R kalikan V kalikan delta T. Nah, sekarang S itu kan jarak ini. Tadi panjang ini jarak lintasan dari A ke B. Nah, sekarang berapa jarak ini hubungannya dengan kecepatan? Ingat, karena tetanya itu adalah sangat kecil sekali, maka busur ini akan mendekati garis lurus. Jadi akan menjadi seperti ini. Karena tetanya itu sangat kecil, maka ya lengkungan ini kalau dilihat dengan sudut yang kecil akan menjadi garis lurus seperti ini. Ini adalah pendekatan, tapi cukup akurat. Ini adalah S. Sedangkan kecepatannya itu adalah V. Nah, maka ingat rumus yang basic kecepatan. Jarak itu sama dengan kecepatan kalikan waktu. Jarak ini itu sama dengan kecepatan V, kecepatan linear kalikan dengan waktu. Nah, ini kita substitusi ke sini. S sama dengan V kalikan T. S adalah V kalikan delta T kalikan V R delta T. Nah, ini kita coret. Maka percepatannya itu adalah V kuadrat per R. Ini adalah percepatan sentripetal, artinya percepatan yang menuju ke pusat lingkaran. Nah, berapa gayanya? Gaya sentripetal M kalikan A. F sama dengan M kalikan V kuadrat per R. Nah, inilah gaya sentripetal. Adalah rumus. Nah, jadi akan selalu muncul gaya ke arah dalam ini. Sini. F. Terus, jadi namanya ini adalah gaya sentripetal, itu gaya yang menarik batu ini ke pusat lingkaran sehingga gerakannya dia lingkaran. Kalau enggak ada gaya sentripetal maka dia akan lurus. Nah, inilah gaya sentripetal. Nah, sekarang kita kan tujuannya mencari gaya sentrifugal. Nah, sekarang apa hubungan antara gaya sentripetal dengan sentrifugal?